Iya kan Nisa, kan kasus-kasus korupsi di Indonesia ini kan udah banyak banget ya, itu udah marak banget dari dulu pastinya ya. Kira-kira itu di perguruan tinggi ada nggak sih kasus-kasus seperti itu? Kalau aku baca berita itu beberapa kali ada kasus korupsi di perguruan tinggi. Nah kebetulan di UIN Membonjol Padang itu ada satuan pengawasan internal nih Sofi yang tugasnya mengawasi dari masing-masing unit di bidang non akademik. Berarti emang penting banget ya. Iya benar penting banget. Jadi sekarang ini kita ada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu ada program penguatan kapabilitas SPI. Nah saat ini kita sudah bergabung langsung dengan Bapak Budi Setio Hartoto yang biasa dipanggil Pak Toto ya Pak ya sebagai pengendali teknis di bidang evaluasi penguatan kapabilitas SPI dan Bapak Hafiz Lidinillah sebagai ketua tim ya Pak ya. Dan ada juga Bapak Wele Endra. Iya Pak Hendra ini sebagai apa ini Sial? Sebagai Ketua Tim Satuan Pengawasan Internal. Kira-kira dari 3 tahapan Satuan Pengawasan Internal sebelumnya itu kan Inspektorat Jenderal ada tahapan pemetaan ya Pak ya, sama tahapan implementasi dan terakhir yang ketiga ini adalah evaluasi. Nah kira-kira apa ini Pak evaluasi yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Satuan Pengawasan Internal SPI Ibu Imam Jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Nisa sama Mbak Silvi. Silvi. Ya, Mbak Nisa, Mbak Silvi. Jadi ini Inspektorat Jenderal sebelumnya ada pemetaan, terus sekarang adalah setelah pemetaan kita ada implementasi, setelah implementasi itu adalah evaluasi, karena itu kan salah satu proses manajemen juga kan, ada pemetaan, terus ada implementasi sama evaluasi. Terkait dengan pembukaan tadi Mbak Nisa sama Mbak Silvi bahwa adanya SPI di perguruan tinggi itu memang dalam rangka penguatan dari perguruan tinggi sendiri. Jadi internal itu di SPI adalah internal. Kalau kami Itjen Inspektorat Jenderal adalah APIM, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, internalnya Kementerian Agama. Namanya internal berarti ini akan mengawal program-program dan tujuan dari perguruan tinggi. Dalam hal inilah UIN Imam Bonjol. Kami dari APIP-nya Kementerian Agama atau Itjen Kementerian Agama ini mengawal tujuan dari kementerian. Di dalam kementerian kita salah satunya adalah SPI. Ada UIN Imam Bonjol yang di dalamnya ada SPI. SPI sudah ada, itu kita mencoba bersinergi. Jadi kita bersinergi antara kawan-kawan SPI yang memang internalnya UIN dengan Inspektorat Jenderal. Ini sinergi kami ada yang memang sudah dipetakan. Jadi ada 7 perguruan tinggi keagamaan negeri yang menjadi pilot project untuk nanti di share kepada perguruan tinggi keagamaan negeri lainnya. Dari pemetaan itu untuk melihat sejauh mana sih kendala-kendala yang memang nantinya bisa kita atasi bersama. Terus solusi apa yang memang tepat untuk meningkatkan kapabilitas APIP itu SP itu sendiri. Dari pemetaan itu maka kita rumuskan suatu strategi untuk peningkatan dari SPI. Terjadilah 3 peningkatan yang memang menjadi hasil pemetaan itu penguatan daripada kelembagaannya, terus penguatan daripada SDM-nya karena harus didukung kelembagaan, terus didukung dengan SDM-nya, terus dari situ apa hasilnya? Jadi hasil pengawasannya itu yang menjadi 3 konsentrasi. Hasil dari pemetaan itu dicoba diimplementasikan. Di tahap implementasi itu dicoba untuk dilakukan implementasi sejauh mana bisa dilaksanakan. Setelah implementasi dan pemetaan baru kita melakukan evaluasi. Tepat nggak nih apa yang hasil kemarin itu, hasil pemetaan itu, terus implementasinya? Kalau belum, apa kekurangannya? Kalau memang sudah, berarti bisa nggak mencapai tujuan daripada organisasi? Itu langkah kami dalam melakukan evaluasi ini. Dan keberhasilan kita ini adalah keberhasilan bersama. Jadi Itjen tidak hanya bekerja satu arah saja, tapi 2 arah. Karena dengan sinergi antara SPI
terus dengan Ijen juga, maka terjadi SPI kuat PTK. PTKN hebat seperti itu. Itu Mbak Nisa, Mbak Itu Silvi. tagline-nya ya, Pak, ya? Iya. Oke, berarti dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama 4 hari Iya. atau 4 hari ini ya, Iya. Pak, itu bagaimana Pak Hafiz? Apa sudah ada progres dari Satuan Pengawasan Internal kita atau bagaimana? Iya. Baik, Mbak Nisa dan Mbak Silvi. Silvi, Sobat Win. Iya. Tadi dimulai dengan kalimat pembuka terkait dengan korupsi ya. Kita akui memang Indonesia masih ada korupsi ketika kita merefer ke Transparansi Internasional yang merilis Corruption Perception Index tahun 2022. Indonesia berada di 34 skornya dari 100 maksimal. Ranking dari 110 dari 180 negara. Artinya korupsi di Indonesia ya masih ada. Kemudian SP ini adalah salah satu perangkat atau panjang tangan dari Itjen dalam rangka meminimalisir tadi korupsi atau fraud atau bentuk penyimpangan lainnya, dalam rangka memudahkan fungsi pengawasan internal di konteks lingkungan kementerian agama. Masuk ke ranah penguatan kapabilitas SPI. Inspektur Jenderal Pak Faisal dalam hal ini untuk menguatkan fungsi pengawasan internal di perguruan tinggi melakukan pilot project di 7 perguruan tinggi, diantaranya UIN 5 Bonjol Padang. Dari hal tadi yang disampaikan oleh Pak Toto, mulai dari pemetaan, kemudian pendampingan, terakhir kita melakukan evaluasi. Dari aspek tadi yang susah sampaikan juga, aspek kelembagaan, SDM, dan hasil pengawasan, kita ukur melalui 3 skala. Yang pertama melihat dari kesiapan dokumen, kemudian yang kedua dari kesesuaian atau pemahaman SPI terhadap dokumen tersebut, yang ketiga implementasi isi dari dokumen-dokumen tersebut, apakah semuanya itu sudah dilakukan secara baik dan proper. Nah, dari 3 aspek tersebut, dari aspek kelembagaan misalnya saja ada dokumen yang diukur namanya IAC, Internal Audit Charter. Kita melihat evaluasi kali ini, apakah teman-teman SP ini sudah tahu belum isi IAC itu? Ada visi misi dan lain. Atau apakah teman-teman di SPI sudah memahami betul apa maksud visi misi tugas fungsi SPI? Dan juga tidak hanya dari SPI, stakeholder pun juga diharapkan mengetahui. Jangan-jangan mereka belum tahu apa itu SPI kan? Makanya dalam penguatan kemarin, sosialisasi terhadap stakeholder, dekan, direktur pasca sarjana, semua ketua lembaga memahami SPI itu dalam rangka meningkatkan kembali marwah SPI yang pada dasarnya kita lihat faktanya posisi ketua SPI secara de facto belum disetarakan dengan ketua lembaga lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi SPI itu pengawasan, bukan fungsi manajerial. Jadi tugas SP itu tidak hanya melakukan pemeriksaan atau melakukan perhitungan angka-angka keuangan atau gaji saja, tapi juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan seperti audit, review, monitoring dan lain-lain. Nah, yang terakhir hasil dari 4 hari ini kita masih belum melakukan finalisasi karena masih ada 2 hari lagi. Tapi pada prinsipnya ada progres kemajuan yang baik dari sebelum pemetaan sampai dengan evaluasi ini. Tentu ada progres yang baik dan secara signifikan dapat dikatakan lebih baik. Contoh misalnya dulu sebelum tim Ijen datang, teman-teman di stakeholder belum tahu tuh apa itu IAC, internal audit itu makhluknya seperti apa, belum tahu sama sekali. Nah, setelah kita berdiskusi dengan Pak Wel, dengan teman-teman SPI lainnya, ternyata alhamdulillah mereka sudah mengetahui apa itu. Nah, sekarang kita akan mendorong lebih kuat lagi remunerasinya. Jadi biar teman-teman di SPI ini semangat dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja, tentu perlu ada intensif yang baik dan masuk di akal. Artinya penghasilan pun juga harus dipikirkan pemenuhannya terkait dengan remunerasi agar teman-teman di SPI bisa bisa percaya diri dan bisa self confidence itu baik dalam melakukan tugas-tugasnya. Mungkin itu. Baik. Jadi kalau dari inspektorat sendiri kita udah tahu nih Sil programnya apaan. Mungkin kita langsung ke Bapak Wel Hendra selaku Ketua Satuan Pengawasan Internal. Iya, kita juga mau tanya nih Pak mengenai implementasi. Kira-kira implementasi apa sih yang udah dilakukan oleh SPI di perguruan tinggi? Implementasinya Iya. oke.
Jadi memang SPI itu kan tugasnya itu yang utama itu ada 5. Pertama itu adalah melakukan pemeriksaan internal, itu istilahnya namanya audit. Nah, kemudian kita ada namanya review, kemudian ada lagi namanya evaluasi, ada lagi namanya monitoring, dan monitoring lainnya gitu ya. Jadi itu adalah beberapa implementasi dalam tugas kita sebagai satuan pengawasan intern. Dengan adanya kegiatan dari Ijen ini, kita sangat menyambut baik ini, menguatkan kapabilitas kita. Karena memang kita rasakan betul nih, sebelum dengan sesudah ini memang kita rasakan betul. Kalau saya terutama yang saya rasakan itu percaya dirinya SPI itu marwahnya itu sudah sangat bagus sekarang nih gitu. Percaya diri kita sudah sangat kuat. Ternyata kita itu punya kekuatan untuk bisa mengawasi seperti apakah itu korupsi, apakah itu bentuk fraud itu. Dengan dikuatkannya kita sebagai SPI, kapabilitas kita ini, kita harap nanti ini visi misi dari perguruan tinggi kita ini bisa sesuai dengan tracknya nih, berada di jalur yang benar sesuai dengan aturan lainnya gitu ya. Nah, kita sadari betul dengan kegiatan Ijen ini, dengan pemetaan di awal kita dipetakan, kemudian kita diberikan pendampingan bagaimana standar kerja yang bagus, kemudian kita dievaluasi nih, ini bagaimana SPI dengan materi sebelumnya, pemetaan dengan pendampingan gitu ya. Dan dengan hasil evaluasi ini, kalau sedikit bocoran dari Pak Hafiz nih, ini sudah agak bagus nih, gitu. Kita senang sekali nih Mbak Sylvie dengan Mbak Nisa nih. Nah, itu mungkin yang menjadi apa nih, dengan adanya kegiatan ini kita sangat fresh ya, sangat semangat betul gitu ya, karena kita punya kekuatan yang sudah bisa kita coba andalkan nanti untuk melakukan implementasi dari SPI itu, Mbak Sylvie. Jadi sesuai sama tagline tadi ya Pak, SPI kuat, Yep. PTKN hebat. Nah, jadi untuk kedepannya, untuk mencapai hal itu mungkin SPI Winma Bonjol Padang masih ada beberapa hal yang dikuatkan ya Pak ya. Nah, nantinya Inspektorat Jenderal ini program baru dari Irjen nih Pak. Kalau boleh tahu akan berkelanjutan atau hanya untuk tahun ini? Iya. Terima kasih Mbak Nisa. Ini menarik nih. Pertanyaan menarik. Kalau hanya tidak berkelanjutan ya sia-sia saja kan begitu. Jadi pasti itu akan berkelanjutan karena tadi ini kita tetap akan melihat seperti apa sih kelanjutan dari penguatan kapabilitas SPI. Dan yang pasti dari 7 PTKN yang dipilih ini akan diminta menjadi buat studi banding juga, bahkan bisa narasumber juga kepada kawan-kawan yang di perguruan tinggi yang lainnya, karena nanti akan menjadi contohnya. Dan itu kan kita juga akan melihat nih berproses juga. Ini kita baru melihat dari kelembagaannya, terus SDM-nya, terus kita melihat juga dari dari hasil pengawasannya. Nanti kita akan ada beberapa police brief yang akan dibuat juga oleh Inspektorat Jenderal untuk menguatkan SPI secara keseluruhan itu penguatannya. Jadi yang pasti ada milestone kita ini adalah kita di tahun 2023 ini 2024 kita juga akan berkelanjutan untuk melakukan penguatan kapabilitas SPI. Bahkan di dalam anggaran atau RKKL-nya Inspektorat Jenderal kalau kemarin kebetulan saya juga tidak hanya di Winma Bonjol, saya kemarin di Makassar juga sama di di Mataram itu sudah masuk ke dalam RKKL juga itu programnya. Jadi program-program penguatan SPI itu juga sudah diimplementasikan karena penyusunan kan kemarin juga sudah didampingi juga untuk penyusunan analisa jabatannya, terus program kerja pengawasan tahunannya itu dibuat didampingi oleh kita bersama-sama dengan kawan-kawan SPI. Nantinya ibaratnya anak burung SPI bisa terbang lebih tinggi lagi dan lebih memberikan kontribusi yang lebih lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu Anissa. Mungkin tambah juga nih. Ya. Jadi dengan kita dapat sebagai pilot project penguatan SPI ini sudah ada yang antri satu nih Pak Toto yang mau belajar dengan kita nih. Iya. Yang ketika ada dari salah satu PTKN yang mendengar kita menjadi salah satu pilot project, nah, itu mau belajar dengan kita nih. Artinya memang kegiatan ini ketika
yang lain mendengarkan dan masih belum menjadi bagian, itu sangat interesting ini, sangat tertarik gitu ya. Kemudian nanti kita di Mambunyo ini bisa memberikan contoh ya, bagian dari pilot project ini berhasil dan ada lembaga lain yang ingin belajar, kita bisa juga menampung lah seperti itu ke depannya. Masih proses evaluasi saja udah ada yang sudah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Oke, apalagi nih sih kira-kira sih. Nah, untuk mengukur apa namanya Kak? Mengukur dan mengevaluasi Iya, efektivitas satuan pengawasan internal ini, bagaimana sih Pak cara kita tahu bahwa universitas itu akuntabel atau Ya. transparan dalam mengumpulkan dokumen atau dalam Ya. hal-hal yang berkaitan dengan non akademik. Ya, jadi memang saya sebentar Iya, ke Pak Hafiz. boleh. Sebentar. Boleh. Sebentar. Boleh. Atau Pak ini juga. Saya hanya sebentar aja ini apa? Apa untuk apa menilainya kan ya? Iya. Berarti kan harus ada pembanding kan itu. Betul. Kita melakukan penilaiannya pertama ya tadi hasil pemetaan dan implementasi itulah before-nya. After-nya adalah setelah apa ada implementasi dan penguatan itu. Tadi seperti Pak Hafiz sampaikan, ternyata ada IAC ya itu apa bisa diketahui oleh apa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu kan itu kan. Analisis jabatan, penyusunan program kerja yang sebelumnya belum standar sudah terstandarisasi. Terus yang pasti transparansi sangat penting di apa birokrasi itu karena keterbukaan, sehingga dengan adanya keterbukaan itu orang tidak bermain dengan pikiran-pikiran nakal, jadi terinformasikan seperti itu. Jadi apa dengan transparansi, informasi dan sosialisasi itu sangat penting dalam apa program penguatan kapabilitas SP ini. Pengukuran apanya ininya kita juga sudah ada instrumen-instrumen ya untuk mengukur sejauh mana sih apa keberhasilannya. Jadi teknik kita melakukan apa pengukurannya tadi kita dengan dokumen terus apa dengan adanya wawancara juga seperti itu untuk mengetahui antara dokumen yang ada apakah dokumen itu hanya sekedar ada atau memang dipahami dan bisa diimplementasikan. Mungkin itu Pak Hafiz tambahannya, mungkin Pak Hafiz yang bisa lebih. Iya, terkait pengukuran menarik ya. Jadi kita sudah mempunyai instrumennya untuk mengukur dari pemetaan sebelum, before dan afternya. Kita sudah ada ukuran-ukuran yang dapat diukur dengan matriks. Jadi sudah sangat mudah dipahami. Misalnya saja terkait dengan aspek kelembagaan, sub itemnya itu pengukuran akses informasi, data dan informasi. Jadi kita ingin mengukur apakah SP ini sudah dapat mendapatkan data dan informasi dari stakeholder di UIN itu mudah atau tidak. Nah, kita punya ukuran itu. Dari peta sebelumnya itu kita lihat, oh ternyata ukurannya sekian. Nah, sekarang kita evaluasi nih. Setelah kita melakukan pendampingan, kemudian kita melakukan pemetaan terhadap dan melakukan sosialisasi terhadap stakeholder, apakah stakeholder sudah memahami ternyata SP ini mempunyai peran dan dalam tanda kutip power untuk mendapatkan informasi dan data di seluruh stakeholder. Contoh, misalnya dalam melakukan audit atau melakukan review, SP ini mempunyai akses untuk minta dokumen laporan keuangan, laporan kegiatan, kontrak-kontrak pengadaan, itu seharusnya sangat mudah diakses oleh teman-teman SPI. Itu salah satu contohnya saja. Jadi untuk sahabat UIN khususnya untuk yang nonton itu adalah orang-orang UIN Memajul Padang ini Pak, semoga lebih memahami bahwa satuan pengawasan internal apabila membutuhkan dokumen itu lebih gampang untuk memberikan dokumen tersebut ke bagian satuan pengawasan internal. Nah kira-kira apalagi nih Sial yang mau kita tanyain? Kayaknya udah banyak banget ya Sial dari tadi ya. Atau ada lagi yang belum kita ketahui nih Pak perihal program Jen ini? Nah satu lagi, jadi terkait sustainability program penguatan SP ini itu tentu nggak berhenti sampai tahun ini. Itu akan kita coba untuk menjaga kebijakan ini keberlanjutan. Rencana ke depan itu Pak Ejen sempat menyampaikan nanti di Inspektorat Jenderal ada unit atau satuan khusus yang membidangi atau membawahi terkait dengan penguatan SPI. Nanti seluruh SPI yang ada di perguruan tinggi atau BLU di agama pada umumnya dapat berkonsultasi dan khususnya terkait permasalahan diskusi pengawasan. Karena nanti ke depannya itu Itjen itu nggak harus melakukan audit ke masing-masing PTK atau BLU, cukup SPI kalau SP-nya kapabilitasnya sudah baik. Jadi pada prinsipnya SP itu kepanjang tangan dari Itjen. Ya, SP
itu perpanjang tangan dari Dari Ijen, Ijen. dan SPI itu merupakan mata telinga dari rektor. Betul. Dan yang pasti Mbak Nisa, Mbak Silvi, SPI ini jadi di UIN ini ada dua nih. Ada yang akademik sama non akademik. Ya. Ini SPI ini mengawal kawan-kawan non akademik. Keberhasilan kawan-kawan akademik adalah sinergi bersama antara akademik dengan non akademik. Hasilnya adalah buat kawan-kawan sahabat-sahabat Win ya. Wih, Iya. Sahabat Win semua gitu. Jadi keberhasilan SPI di akademik dan non akademik dengan kawan-kawan di akademiknya nanti akan membawa imbasnya adalah benefitnya kepada kawan-kawan sahabat-sahabat Win. Seperti itu Mbak Nisa gitu. Berarti harus ada kolaborasi. Sinergi, itu Ya, sinergi, Pak. ya seperti itu. Oke, kayaknya udah banyak banget ya Sial yang kita dapat dari Pak Toto, Pak Hafiz sama Pak Well. Nah, kira-kira Pak Well apa harapan kedepannya ini Pak? untuk kegiatan ini. Untuk internal kita. Oh, internal kita. Oke. Kalau untuk internal kita nih harapannya memang kita berharap bahwa idealnya SPI itu adalah menjaga segala kegiatan kita itu memang berada di tracknya tadi, berada di track yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada tanda kutip yang akan bermain dalam hal yang berwacana fraud, kecurangan dan begitu seterusnya. Kita mencoba untuk menjaga itu semaksimal mungkin dengan dikuatkannya kapasitas kita nih, mudah-mudahan kita bisa menjaga lah yang kecurangan atau seperti apapun yang tidak baik itu tidak akan terjadi lah. Paling minimal kita minimalisir itu tidak akan terjadi. Nah, kira-kira kalau dari Pak Toto sama Pak Hafiz, inginnya seperti apa nih SPI di Imam Bonjol Pak? SPI di Imam Bonjol yang pasti tadi Pak Hafiz sampaikan dia kuat dari strukturnya, terus diperhatikan secara ininya remunerasinya seperti itu. Terus karena dengan ada penguatan seperti itu, maka akan memberikan hasil yang terbaik. Dan untuk UIN itu birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik khususnya kepada dunia perguruan tinggi. Pak Hafiz mungkin dari Pak Hafiz. Ya, saya melihat harapan para teman-teman SPI ini tadi yang saya sampaikan, penguatan SDM menjadi prioritas. Jadi program apapun yang dicanangkan kalau SDM-nya nggak kuat itu sulit untuk dijalankan. Singkat, padat, dan jelas ya. Oke, langsung aja ke kesimpulannya apa nih Kak? Nah, jadi kesimpulannya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini memiliki program yaitu penguatan kapasitas SPI yang tujuannya itu untuk menguatkan semua PTKN yang ada di Indonesia ya Pak. Dan saat ini baru ke-7 yang menjadi proyek, salah satunya UIN Bonjol Padang. Gitu. Nah, kira-kira apalagi nih saya udah cepet ya sampai ini. Udah bermanfaat banget. Udah banyak banget ya kayaknya ya yang dapat kita info dari Pak Toto sama Pak Hafiz dan Pak Wel. Terima kasih banyak sebelumnya ya Pak untuk hadirannya di podcast kami. Nanti kita foto aja, nanti kita langsung closing ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Mbak Nisa, Mbak Silvi. SPI kuat, PTKN hebat.